kepada teman-teman sedharma, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Selamat datang di Damasa Kaca Online pada season 5 episode 7 ini, yang akan dibawakan oleh Biku Tita Sado, dengan judul Jangan Terkecoh. Perkenalkan, saya Angel yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Sebelum kita memulai Damasa Kaca Online hari ini, marilah kita mendengarkan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari, dipersilakan. Pembacaan Dhammapada Apamadawaga Syair 24 Uta Nawato Sati Mato Suci Kamasani Samaka Rino Sanyata Sadamaji Wino Apa mata saya so Biwadati ti orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ibu Tari atas pembacaan Dhammapadanya yang begitu indah. Selanjutnya, marilah kita memulai Dhammasaka Online pada malam hari ini dengan membacakan Parita Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai, saya akan membacakan profil singkat Biku Tita Sado. Nama penabisan Biku Tita Sado adalah Biku Tita Sado dan ditahbiskan di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya, Jakarta Utara pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 16.10.35. Nama upacara beliau adalah Biku Sukemo Mahatera. Nama kamawacaryanya adalah Biku Hemadamo Tera. Dan nama Anusawanacharya Biku Mahadamajato Tera. Saat ini, Biku Tita Sado berdomisili di Wihara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita persilakan Biku Tita Sado untuk memulai Dhammasaka Kaca Online pada malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Aparuta te sangamata sadwara yeso tawanda pamuncantu sadhang. Ya. Pasika, Upasaka yang berbahagia, hari ini adalah Magha Masa Kanha Paka Catuthi, hari keempat sisi gelap bulan Magha. Ya, sudah menjelang kita akan eh, memperingati atau ya merayakan Magha Puja nanti di akhir bulan Magha.
Ya, pada malam hari ini akan dibahas terkait Wipalasa. Wipalasa artinya pengecohan. Jadi temanya jangan terkecoh. Maksudnya jangan terkecoh dengan perihal-perihal ini. Apa yang disebut sebagai pengecohan nanti akan dijelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, akan diberikan batasan bahwa pembahasan ini hanya bersumber dari Tipitaka beserta arta kata dan tika, sehingga diupayakan untuk tetap bersumber dari pustaka-pustaka utama, ya setidaknya apakah Mula Pitaka, arta kata, dan tika. Jadi bukan dari sumber-sumber yang lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setidaknya kalau di dalam pustaka suci, apakah itu arta kata, atau apakah itu Mula Pitaka, kata-kata dan tika, kita bisa memahami bahwa setidaknya bisa dijaga dan setidaknya diupayakan untuk bersumber dari yang sumber utamanya, ya ini yang menggunakan bahasa Magadhi, bukan yang bahasa lainnya, bukan terjemahan begitu maksudnya. Ya, kalau kita melihat Wipalasa Sutta di Anguttara Nikaya, nah kita bisa melihat di sini ada dikatakan eh, yang disebut sebagai Sanya Wipalasa, Citta Wipalasa, Ditti Wipalasa, yakni pengecohan pengenalan, pengecohan cipta, dan pengecohan pandangan, itu ada 4 macam. Apakah itu 4 macam? Yaitu adalah Anice Nicanti, jadi melihat atau mengerti atau memahami yang sesungguhnya tidak kekal sebagai kekal. Duke Sukhanti, jadi mengerti, melihat, atau memahami yang sebenarnya penderitaan atau yang sebenarnya sukar bertahan sebagai kebahagiaan atau mudah bertahan. Sebenarnya duka ada beberapa permaknaan sih, ada beberapa permaknaan. Anattani attati, nah itu berarti melihat, mengerti yang bukan diri, yang sebenarnya bukan diri sebagai diri. Asubhe subhanti, yaitu mengerti atau melihat yang sebenarnya tidak indah sebagai indah. Nah, ini adalah 4 hal yang disebut sebagai sanya wipalasa, citta wipalasa, ditthi wipalasa. Di sutanya hanya seperti ini. Jadi seakan-akan sanya wipalasa, citta wipalasa, ditthi wipalasa adalah perihal yang sama. Di dalam sutanya hanya seperti ini hanya saja. Kalau kita melihat penjelasan di dalam kata-kata, ada dan juga tika dan juga penjelasan di tempat lainnya ada perincian yang lebih jelas. Atau yang pertama kita mengerti dulu apakah itu yang disebut sebagai wipalasa. Nah, ini yang diterangkan hanya sebatas sanya wipalasa. Ya sebenarnya ya mencakup kepada yang lainnya juga. Disebut sebagai sanya wipalasa, berarti wipalata bhawa artinya adalah keberadaan, ya sanya ya wipalata bhawa, keberadaan pengenalan yang berbelok atau terputar balik begitu. Jadi ya ini adalah dampak dari pengenalan yang terbalik. Ya terputar terbolak-balik, terjungkir balik lah istilahnya. Bisa dipahami demikian. Maka um, memahami itu digunakan padanan kata pengecohan. Ya, ini hanya sebatas padanan saja untuk bisa setidaknya kira-kira apa sih di bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya memang kalau kita lebih jelasnya ya digunakan kata wipalasa saja sudah jelas sebenarnya. Kalau kita bisa memahami itu sebutan untuk apa begitu kan. Kan hanya sebatas sebutannya sebenarnya. Nah, 3 tingkatan wipalasa. Nah, ini eh, yang
berada di atas kata. Nah, kalau kita tadi kan ada yang disebut sebagai Sanya Wipalasa, Citta Wipalasa, Diti Wipalasa. Nah, Sanya Wipalasa itu maksudnya bagaimana sih? Nah, jadi kan kalau kita mengerti Sanya itu adalah salah satu cetasika, salah satu pembentuk cita. Jadi eh, Sanya itu muncul bersama dengan cita setidaknya. Merupakan salah satu cetasika yang selalu muncul bersama dengan cita sebenarnya sih. Nah, jadi kalau yang disebut sebagai Sanya Wipalasa itu adalah pengecohan pengenalan atau Sanya Wipalasa adalah saat kekuatan kinerja aku salah sanya yang terlepas dari Diti. Jadi Diti Wirahita kalau di sini istilahnya atau juga kalau kita bisa mengetahui di dalam peristilahan pemilahan-pemilahan cita itu kan ada yang disebut sebagai Ditigatawi Payutang. Nah, itu terkait yang biasanya dikelompokkan dalam loba mula cita. Ada empat loba mula cita begitu. Ada di Tigata Sampayutang dan di Tigata Wipayutang begitu kan. Nah, ini yang terlepas dari Diti sebagai landasan yang lebih lembut dari kinerja cipta. Ya, sebutlah demikian untuk memahami bahwa Sanyawi Palasa ini yang paling halus, yang paling lembut, tetapi yang paling eh, sukar untuk dihilangkan begitu maksudnya. Nah, kalau Citawipalasa, istilah Citawipalasa itu pengecualian cipta adalah saat kekuatan kinerja akulasa cita yang terlepas dari diti. Sebenarnya sih, kalau dari sini bisa kita lihat, sebenarnya ya Citawipalasa dan Sanyawipalasa itu tidak terpisahkan. Karena cita tidak akan muncul tanpa adanya sanya. Sebutlah demikian. Sanya sebagai salah satu eh, pembentuk cita yang selalu muncul. Kalau dalam teorinya demikian, nah begitu ya. Lalu diti sampayute cite diti wipalaso. Jadi pengecohan pandangan adalah yang terdapat pada cipta-cipta yang terikat diti sampayute. Nah, diti sampayuta ya itu berarti kalau kita mengerti dari peristilahannya, kalau dalam abidama modern lah, sebutlah abidama modern, itu kan ada eh, setidaknya 4 dari 8 loba mula cita. Kalau kita mengacu kepada abidama modern hanya saja itu ya sebatas pengelompokan-pengelompokan mutakhir lah untuk kita bisa memudahkan. Oh, cita itu bisa beragam-ragam rupa seperti ini begitu. Jadi ya tidak perlu terlalu terikat dengan jumlah, tidak perlu terikat dengan angka, hanya saja ya sebatas memahami setidaknya kalau ada di Tiwi Palasa ada kemungkinan besar di sana adanya loba yang cukup kuat, begitulah. Adanya raga yang cukup kuat. Nah, maka pengecohan pengenalan adalah yang paling lembut, dipahami sebagai paling lembut. Kemudian pengecohan cipta adalah yang lebih kasar, lebih kuat, begitu eh, lebih kelihatan gitu. Lalu yang paling kuat adalah pengecohan pandangan di Wipalasa. Nah, ini terkait tingkatan Wipalasa. Ya. Nah, jadi kalau tadi kan ada 4 landasan. Anice nica, duke suka, asube suba, anatani ata. Itu kan empat landasan. Nah, dikalikan 3 tingkatan, Sanya Wipalasa, Cita Wipalasa, Ditu Wipalasa, jadi total ada 12. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 4 Ditu Wipalasa, 4 Cita Wipalasa, 4 Sanya Wipalasa. Ini maksudnya untuk supaya memperjelas, nanti yang dikatakan Sotapana mematahkan 8 Wipalasa itu maksudnya bagaimana? Ini harus dipahami dulu. Maksudnya adalah total 12 tuh ini. Jadi bukan yang lain-lainnya. Jadi tidak perlu sampai bingung. Maksudnya itu adalah 4 dikali 3 ada 12. Itu begini.
terkait mengerti tidak kekal sebagai kekal atau memandang tidak kekal sebagai kekal, memandang penderitaan sebagai kebahagiaan, memandang yang tidak indah sebagai indah, memandang bukan diri sebagai diri. Atau ya kalau cita disebut sebagai eh, pemikiran ya berpikir, ya sebutlah berpikir yang tidak kekal sebagai kekal, berpikir yang penderitaan sebagai kebahagiaan, berpikir yang tidak indah sebagai indah, berpikir yang bukan diri sebagai diri. Kalau hanya pengenalan atau pemahaman bisa aja mengenal atau memahami yang tidak kekal sebagai kekal, yang memahami atau mengenal yang penderitaan sebagai kebahagiaan, memahami atau mengenal yang tidak indah sebagai indah, memahami atau mengenal yang bukan diri sebagai diri. Itu 12 totalnya. Begitu maksudnya. Nah, lalu ada hubungannya antara ahara atau makanan atau keberadaan yang membawa, keberadaan yang menopang atau yang mengarahkan kepada ya keberlangsungan ahara makanan lah begitu. Ada hubungan antara ahara karena salah melihat ahara muncul wipalasa dan berkembang menjadi upadana. Maksudnya begitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini dan sebenarnya memahami ini jadi jelas pelatihan yang dikedepankan saat kita mengenyam makanan-makanan tersebut. Nah, kalau kita melihatkan di sini diterangkan Kabalikara ahara, kabalikara ahara itu kan artinya adalah makanan makanan kepalan, makanan biasa lah, makanan yang padat, makanan kasar, makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, ini seringkali kita lihat sebagai indah. Karena kan makanan ini pembentuk tubuh, maka menganggap tubuh ini sebagai indah. Nah, karena salah mengerti ini, salah digenggam, salah dipahami. Di sini muncul adanya kama upadana, kemelekatan terhadap kesenangan indriawi. Secara umum demikian. Lalu phasa ahara, phasa artinya perbenturan antara ya setidaknya phasa itu terkait adanya ayatana bagian dalam atau eh, landasan penginderaan objeknya dengan dan winyana yang muncul bersebab keberadaan keduanya. Sebutlah demikian. Ya kenapa dari tadi sebutlah demikian agar bisa dipahami ya ini untuk bisa eh, memudahkan pemahaman karena kan memang dalam kenyataannya segala keberadaan itu kemunculannya bersebab. Jadi ya harus dipahami sebagai perihal yang bukan diri. Jadi kalau kita mengerti ya semua keberadaan kemunculan bersebab ya yang disebut sebagai keberadaan itu juga ya kosong dari entitas. Maka disebut ada, disebut tidak ada itu ya tidak bisa ada sebagai ada, tidak bisa tidak ada sebagai tidak ada begitu. Maksudnya nah ini phasa itu kan adalah keberadaan ya sebutlah yang menjadi eh, kemunculan dari Wedana, kemunculan dari pengenyaman mengerti mengenyam menyenangkan bukan menyenangkan atau bukan keduanya. Maka karena kita kalau sedang mengenyam sesuatu yang menyenangkan, hanya mengerti menyenangkan, saat mengenyam sesuatu yang tidak menyenangkan, hanya mengerti tidak menyenangkan, atau ketika bukan keduanya hanya mengerti yang bukan keduanya, itu kadang-kadang salah melihatnya sebagai yang eh, keberadaan yang mudah bertahan atau dianggap sebagai kebahagiaan begitu. Maka mengerti penderitaan sebagai kebahagiaan, ya ini yang akan mengarah kepada bahwa upadana. Bahwa upadana yang sebenarnya sih ya mengacu kepada bisa mengacu kepada alam-alam kehidupan yang merupakan tujuan dari perbuatan-perbuatan atau perbuatan-perbuatannya itu sendiri yang mengarah kepada alam-alam kehidupan.
mengacu kepada keduanya. Karena ketika kita melekat dengan bawah, melekat dengan perbuatan-perbuatan mengarahkan kepada alam-alam kehidupan, mengarahkan kita kepada kemunculan-kemunculan di alam-alam kehidupan. Begitu maksudnya bahwa upadana yang kadang-kadang eh, mengacu kepada keberadaan alam-alam yang memang biasanya lebih tinggi daripada sebatas kama wacara biasanya begitu. Tapi walaupun juga mencakup juga sih kama wacara bumi juga iya. Nah, winyana ahara. Nah, kalau kita salah mengerti winyana, yang sebenarnya kalau kita melihatnya dengan jelas, kan sebenarnya seakan muncul padam. Seakan muncul padam, jadi kan tidak bisa dibilang sebagai kekal. Hanya saja yang seakan muncul padam itu, kalau salah dilihat, seakan-akan selalu ada. Seakan-akan selalu bersama, seakan-akan ada kesadaran yang menyadari. Itu kan salah pandangan keliru. Yang ada kan ya keberadaan yang dijuluki sebagai cita itu juga munculnya bersebab. Bersebab karena ada ayatana bagian dalam, sebutlah ayatana bagian dalam objeknya, dan apa objeknya itu ayatana bagian luar, dan itu dengan proporsi yang tertentu ya apakah kalau terkait penglihatan itu jaraknya sesuai ada apa stimulus dan respons di sana ada ada mengarahkan penginderaan ke sana baru kan muncul yang disebut sebagai winyana disebut sebagai cita atau apapun julukannya lalu yang keberadaan itu kalau di dalam teorinya adalah yang tidak berlangsung lama, seketika padam untuk dikenal dengan keberadaan cipta yang tidak bisa dianggap sama, yang dijuluki sebagai Sampati Cana Cita karena keberadaannya adalah memiliki fungsi mengenal Pancawinyana Cita. Gitu. Pancawinyana ya. Ya, Pak. Pancawinyana itu terkait Pak terkait yang eh, ayat tanah bagian luarnya begitu kan. Ayat tanah bagian dalam bertemu dengan ayat tanah bagian luarnya itu. Dan itu pun juga keberadaannya tidak berlangsung lama untuk dikenal atau untuk diketahui oleh yang dijuluki sebagai Santirana Cita. Itu pun juga keberadaannya tidak berlangsung lama, kepadamannya adalah kemunculan dari keberadaan cipta yang tidak bisa dianggap sama yang disebut sebagai Wotapana. Yang dilanjutkan dengan Jawana, 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 Tadaramana, dan sebagainya julukan-julukan yang untuk secara spesifik menunjukkan bahwa ini tidak bisa dianggap sebagai keberadaan yang sama, walaupun juga dikatakan berbeda, yaitu kan sama-sama cita, sama-sama manowinyana, sebutlah demikian, sama-sama keberadaan pengetahu batiniah ya memang terjadinya sangat cepat yang diawali dari pengetahu terkait apakah penglihatan, apakah pendengaran dan sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai kekal, tidak bisa dikatakan sebagai kesadaran yang menyadari. Kalau seseorang mengatakan ada hanya kesadaran yang menyadari, kesadaran yang murni, ya dia memiliki anicca nicanti wipalasa sebenarnya. Yang itu disebut sebagai diti upadana, melekat kepada pandangan keliru. Nah, mano sancetana kehendak pemikiran. Nah, jadi tadi kalau terkait pelatihannya, untuk kita saat sedang makan makanan kasar, diupayakan untuk memunculkan asubah, melihat ciri tidak indah dari makanan. Saat kita menyelidiki wedana, kita munculkan dukasanya. Saat kita menyelidiki cita, kita memunculkan uh,
pemahaman anicca. Jadi bisa melihat ketidakkekalan dari cita begitu. Nah, mano sancetana, kehendak pemikiran, ya kan kalau kehendak pemikiran ini kan erat kaitannya dengan karma. Nah, sebab kemunculan makhluk-makhluk berkelana di dalam sangsara itu kan karma. Karena salah mengerti karma, mengertinya ada yang menjadi pelaku. Itu kan mengerti bahwa ada atta. Sebenarnya kan kalau boleh dikatakan, ya sekali lagi kalau boleh dikatakan, kalau boleh disebut, ada tindakan tetapi tidak ada yang bertindak. Ada perbuatan tetapi tidak ada yang berbuat. Sebutlah demikian. Jadi kalau kita mengerti kama sakomhi, kenapa dikatakan itu adalah upaya untuk memunculkan anatasanya? Karena kalau kita mengerti bahwa yang dijuluki sebagai milik itu adalah perbuatan, kalau kita melihat lagi yang disebut sebagai perbuatan itu pun juga bukan diri, maksudnya gimana sih melihat perbuatan itu bukan diri? Dari yang paling mudah deh. Ketika kita mengerti ada tindakan yang disebut sebagai pemberian, itu paling mudah dilihat setidaknya untuk melihat bukan dirinya di mana. Coba kita lihat apa sih yang disebut sebagai pemberian. Pemberian itu baru terjadi kalau setidaknya ada orang yang dijuluki sebagai pemberi atau siapapun yang dijuluki sebagai pemberi, ada siapapun yang dijuluki sebagai penerima, ada objek yang menjadi pemberian, ada tindakan memberi. Salah satu saja tidak ada pemberian. Orang yang dijuluki sebagai pemberi, kalau tidak ada yang lain-lainnya itu, hanya dijuluki sebagai orang yang memiliki. Maka apa yang dikatakan sebagai diri di sana? Kalau sebab kemunculannya saja, ya kan kita disebut sebagai uh, kamayoni kama bantu. Kita terlahir dari karma sendiri, terikat oleh karma sendiri. Kalau lahir dari perbuatan yang keberadaannya saja bukan diri, bagaimana bisa dikatakan bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku? Gitu maksudnya terkait perenungan karma hubungannya dengan anatta. Nah, karma erat kaitannya dengan mano sancetana. Kita mau melakukan sesuatu atau saat melakukan sesuatu itu erat kaitannya dengan kehendak pemikiran. Yang sebenarnya mano sancetana ini ya juga disebut sebagai sangkara, juga disebut sebagai pembentuk-pembentuk pemikiran atau ya cetasika secara umumnya begitu. Eh, secara umumnya. Walaupun ya di dalam cetasika, cetana itu sendiri juga ada di disebut sendiri begitu. Walaupun ya semuanya uh, bukan 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 berarti keberadaan yang terpisah sih. Nah, kalau kita bisa kalau kita salah dalam mengerti manosan cetana, kita mengertinya sebagai diri, nah itu akan muncul atau ada upadana. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa yang dijuluki sebagai kehendak itu bukan diri, sehingga karma juga bukan diri, karma yang menjadi sebab kita berkelana di sangsara ini juga uh, sebabnya bukan diri, bagaimana akibatnya menjadi diri, kan tidak bisa dikatakan demikian. Ini maka terlepas dari atawada upadana. Nah, ini yang tahapan pelenyapan wipalasa. Nah, tadi kan sudah dikatakan ada 12 wipalasa. Nah, dari empat ragam, maksudnya adalah empat ragam di sini terkait watunya. Karena kan empat watu dikali tiga tingkatan berarti 12. Nah, dari empat ragam pengecohan ini telah ditanggalkan atau belum ditanggalkan oleh Diti Sampana. Diti Sampana itu adalah Sotapana. Jadi yang punya sebenarnya yang kalau kita bisa mengerti yang punya pandangan benar di sini, yang bisa dikatakan punya pandangan benar itu sebenarnya Sotapana. Jadi kalau ya yang bisa benar-benar masuk ke dalam jalan mulia berunsur delapan sebenarnya Sotapana. Hanya saja kita berlatih untuk masuk ke dalam sang jalan gitu kan. Nah, apakah yang belum ditanggalkan atau kan apakah yang sudah ditanggalkan, apakah yang belum ditanggalkan? Nah, anice ni canti sanya wipalaso, citta wipalaso, diti wipalaso pahino.
Ya, jelas dikatakan di sini bahwa pengecohan sanya cita dan diti terkait Anice Nica telah ditanggalkan. Jadi Sotapana telah benar-benar memahami ketidakkekalan secara tuntas. Di sini disebutkan seperti ini. Ini ada di Wipala Sakatha, ada di Patisambhidamaga. Nah, duke sukanti sanya upajati, citang upajati, ditiwi palaso pahino. Nah, ini pengecohan pengenal dan cipta terkait melihat duka sebagai suka muncul. Jadi masih mengerti, masih belum bisa eh, memahami penderitaan secara tuntas kalau terkait ini ya dari Wipalasanya. Tetapi di TV Palasanya sudah ditanggalkan, sudah punya prinsip bahwa ya kehidupan ini, kelahiran ini adalah penderitaan, tapi masih ada potensi-potensi yang sebutlah lebih halus lah, sebutlah lebih halus begitu. Karena kan masih ada Awijanu saya begitu sebutlah demikian. Nah, nah ini lagi anatani atati sanyawi palaso cittawi palaso ditiwi palaso pahino. Nih, pengecohan pengenal cipta dan pandangan. Jadi sanya cita diti terkait melihat bukan diri sebagai diri telah ditanggalkan. Jadi sebenarnya Sotapana itu sudah benar-benar mematahkan anggapan diri. Sudah mematahkan anggapan diri. Loh, tetapi kan katanya Sotapana masih punya mana, bukankah itu sama dengan anggapan diri? Nah, kalau di dalam pemahaman ini, walaupun itu adalah pembandingan internal eksternal, tetapi tidak bisa dikatakan sama dengan anggapan diri. Ya, ini sebenarnya kalau kita telah lagi terkait eh, cetasika yang muncul bersama dengan loba mula cita, sebutlah demikian, kan ada titik dan mana setidaknya. Diti tidak pernah muncul bersama dengan mana. Kalau dikatakan di dalam uraian-uraian mutakhir lah sebutlah demikian. Nah ini eh, setidaknya didukung juga dengan pernyataan yang di dalam sini bahwa Sotapana telah sepenuhnya mematahkan anggapan diri. Tetapi eh, ada potensi lain yang berbeda dengan anggapan diri. Itu ada uh, pembandingan internal dan eksternal yang tidak lagi bisa dikatakan sama dengan anggapan diri. Hanya sebatas itu saja sebenarnya kita bisa memahaminya. Nah, asube subanti sanya upajati, citang upajati, ditiwi palaso pahino. Pengecohan pengenal dan cipta terkait melihat tidak indah sebagai indah muncul. Pengecohan pandangan terkait ini sudah ditanggalkan. Jadi kalau kita bisa mengerti kan Sotapana itu kan masih punya kamaraga, masih punya kama canda sangyojana. Sebutlah demikian belenggu kamaraga. Masih ada potensi terlahir di kama wacara bumi begitu. Yaitu karena masih belum mematahkan asube subanti sanya upajati. Nah, ini 6 pengecohan pada dua landasan telah ditanggalkan, 2 pengecohan pada dua landasan telah ditanggalkan, 4 pengecohan belum ditanggalkan. Totalnya ada 8 jadinya kan 6 ditambah 2 ditambah 2 begitu. 6 ditambah 2 sih sebenarnya. Oke. 8 pengecohan dalam keempat landasan telah ditanggalkan, 4 pengecohan belum ditanggalkan. Ya. Nah, Asube Subanti. Pengecohan pengenalan dan cipta terkait melihat tidak indah sebagai indah dilemahkan melalui Sakadagami Maga, ditanggalkan melalui Anagami Maga. Ini adanya di Tika dari Anggutara Nikaya. Duke Sukanti. Pengecohan pengenalan dan cipta terkait melihat duka sebagai suka ditanggalkan melalui Arahata Maga.
Jadi begitu. Nah, ya, patut diketahui bahwa dikatakan anagami memutus atau menanggalkan pengecohan pengenalan dan cipta terkait melihat tidak indah. Sebagai indah adalah berkaitan dengan belenggu kamaraga yang telah dilenyapkan. Ini juga sebenarnya terkait juga dengan kalau ada uraian-uraian terkait jana pertama di dalam sama-sama di sebenarnya jana pertama di dalam sama-sama di itu bukan jana pertama sembarang jana pertama tetapi jana pertama yang muncul bersama dengan mereka yang telah tiba dalam anagami pala ya maksudnya begitu. Walaupun memang pelatihan menuju ke sana itu ya harus dikembangkan secara bertahap. Tetapi jana pertama yang dimaksudkan di dalam sama di itu adalah jana pertama yang dimiliki oleh anagami. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku jana pertama, yaitu jana pertama yang di mana? Kalau jana pertama sama di itu ya miliknya anagami. Mau berani mengaku sebagai anagami, ya dilihat kembali sebenarnya sejauh apa bisa yakin menyatakan diri sebagai anagami. Itu bukan hal yang remeh loh, bukan hal yang rendahan loh. Itu adalah pelatihan yang tinggi. Jadi ya kita bisa tidak terlalu pesimis, memang tidak perlu terlalu pesimis, tetapi juga jangan sampai overclaim. Karena kalau kita overclaim ya bahaya juga. Jadinya kan kita tidak melanjutkan pelatihan kita. Begitu maksudnya. Ah, simpulannya, Sotapana melenyapkan 8 wipalasa, yakni keseluruhan di Wipalasa yang berjumlah 4, yaitu Anicca Nicca, Dukke Sukha, Asubhe Subha, Anattani Atta. Dua Cita Wipalasa terkait Anicca Nicca dan Anattani Atta. Dua Sanya Wipalasa terkait Anicca Nicca dan Anattani Atta. Sakadagami melencapkan 8, melemahkan 2 Wipalasa, yakni Sanya dan Cita Wipalasa terkait Asubhe Subha. Anagami melenyapkan keduanya sehingga total 10 Wipalasa. Sisa 2 yaitu terkait Duke Sukha, baik itu Sanya dan Cita Wipalasa, dilenyapkan oleh Arahantaya. Semuanya lah 12-12-nya. Nah, ini kutipan. Anice nicca sanyi no duke ca suka sanyi no anatta nicca atta ti asube suba sanyi no mica ditihata sata kita citawi sanyi no ti. Para makhluk yang terbunuh pandangan keliru, bercipta terhempas, berpengenal terkecoh, mengenal tidak kekal sebagai kekal, mengenal dukkha sebagai sukha, mengenal bukan diri sebagai diri, mengenal tidak indah sebagai indah. Ini ada di Vipallasa Sutta, Rohita Sawagga, Catukanipata Pali, Anguttara Nikaya Sutta Pitaka. Ya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator jika ada yang hendak didiskusikan. Anumodana Bante atas sharing damanya yang begitu indah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Bagi teman-teman Sedharma yang punya pertanyaan seputar jangan terkecoh, boleh diketik di kolom chat, nanti akan bantu dibacakan. Sebelumnya, kalau misalnya memang tidak ada yang bertanya, ada pertanyaan titipan, Bante. Manami, Bante. Ketika melihat makanan kesukaan kita, muncul loba. Bagaimana kita bisa melihat dengan jelas bahwa eh, perasaan yang muncul itu adalah loba? Misalnya kita melihat nasi goreng, lalu kita melihat, oh, apakah ini loba atau bukan? Begitu, Bante. Terima kasih, Bante. Sebenarnya jangan dulu menganalisis terkait itu loba atau bukannya. Kita ya bisa pahami saja. eh, kita masih belum terbebas dari potensi untuk muncul loba atau kesenangan indriawi terkait itulah pokoknya atau keserakan terkait itu. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah kalau terkait makanan ya yang pasti kita merenungkan
sebelum makan itu kita kita renungkan terlebih dahulu makanan ini fungsinya untuk apa gitu kan. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermabukan, bukan untuk memperindah tubuh, bukan untuk berhias diri, tetapi sekadar untuk menjaga berlangsungnya tubuh ini untuk menghindari gangguan demi menunjang pelaksanaan kehidupan luhur. Dengan berpikiran aku akan menghilangkan derita yang lampau dan akan tidak menyebabkan derita yang baru. Dengan demikian, kelangsungan hidup, ketidakcelaan, dan kenyamanan akan dapat kuperoleh. Itu kan setidaknya perenungan perenungan dasarnya, sehingga ketika kita makan, eh, berupaya untuk sesuai dengan fungsi makanan ini itu apa sih? Nah, cara lainnya agar kita tidak terlalu eh, muncul loba, tidak terlalu muncul kamaraga, tidak terlalu muncul asube suba begitu kan terkait makanan, dilihat pacanika dhamma. Jadi dilihat sisi kebalikannya. Makanan atau nasi goreng tadi misalkan. Nasi goreng ini indah kalau ada di piring di depan mata kita dengan eh, sedemikian rupa diaturnya untuk kita makan saat itu. Kadang-kadang kita bisa juga membayangkan kalau nasi goreng ini menempel semuanya di baju saya, masih bisa indah nggak kelihatannya? Sebenarnya kan udah nggak indah lagi ya. Kalau kayak gitu kan juga persepsi keindahan sudah mulai mereda. Tapi karena kita sudah ada perenungan makan, tidak sampai muncul kebencian terkait makanan, kita mikir ya, ya kok kalaupun memang tidak indah, tapi kan masih membutuhkan makanan ini untuk keberlangsungan hidup sebatas itu aja. Jadi sebenarnya adalah kita eh, menggunakan pemahaman-pemahaman dhamma untuk atau memiliki pemahaman-pemahaman dhamma untuk digunakan secara terampil sebenarnya. Jadi melihat ketidakindahan di dalam sesuatu yang dianggap indah agar kita tidak sedemikian melekatinya. Tetapi di sisi lain jangan sampai juga malah muncul kebencian. Kan kalau misalnya malah jadi kebencian, malah jadi tidak mau makan, ya itu juga kurang tepat. Tetapi setidaknya ada perenungan dulu sebelum makan, dan sebenarnya ya kita sebelum muncul kesenangan indriawi terkait makanan, ya kita ada upaya dulu untuk bisa melihat bahwa itu adalah hal yang tidak indah. Ya gitu, diasumsikan ya kita semua ini kan memang belum terbebas. Karena kan kamaraga itu sendiri juga baru bisa dituntaskan setelah anagami sebenarnya. Jadi kan kalau kita masih putujana, bahkan belum sotapana, misalkan, ya eh, ambil mudahnya saja, tidak perlu terlalu ambil pusing bahwa ini loba bukan ya, ini bukan ya. Kalau kayak gitu kan jadinya susah. Iya sudah dibangun sejak awal bahwa berupaya melihat ketidakindahan, berupaya melihat penderitaan, berupaya melihat kebukan dirian, berupaya melihat ketidakkekalan dalam apapun objeknya, apapun yang kita alami. Tapi ya memang masing-masing ada objek yang bisa jadi spesifik, karena kalau ketidakindahan agak sulit untuk melihat ketidakindahan dalam perihal-perihal yang sedemikian abstraknya, seperti cita itu kan abstrak. Jadi kan mau lihat ketidakindahan dari cita tuh di mana. Tapi kalau misalkan melihat ketidakindahan dari tubuh, lebih jelas ketidakindahnya di mana. Wedana juga sudah tidak bisa lagi dilihat ketidakindahannya, tapi bisa dilihat sebagai itu adalah penderitaan, itu adalah sukar bertahan misalkan. Atau kalau cita atau winyana itu bisa dilihat dari ketidakkekalannya. Hal-hal yang lebih halus daripada itu bisa dilihat sebagai bukan diri. Dan sebenarnya semuanya bisa dilihat sebagai bukan diri. Hanya saja kita harus bisa ya berlatih seimbang juga, bisa melihat dari sisi yang ketidakindahannya, bisa dilihat dari sisi penderitaannya. Kalau tadi terkait makanan, itu diupayakan secara penuh melihat sisi tidak indahnya begitu. Jadi eh, walaupun kita perlu mengedepankan pemikiran dalam pelatihan, tapi ya pemikiran ini digunakan secara terampil, bukan bukan berarti oh memunculkan pemikiran malah jadi
terlalu overthinking karena oh ini loba bukan ya, ini dosa bukan ya, ini bukan ya. Ya itu kan kita namanya labeling. Sebenarnya kan ya pengotor batin ya pengotor batin. Pengotor batin ya pengotor batin, mau itu dijuluki loba, dosa, moha, ya namanya pengotor batin. Pengotor batin apa bedanya? Semuanya itu membuat batin kita tidak berkembang. Maksudnya kan begitu. Hanya saja eh ya kalau terkait makanan, ya kita sudah tahu bahwa makanan ini berpotensi memunculkan loba. Itu sudah hal yang lumrah. Nah, maka bagaimana caranya untuk tidak bisa memunculkan loba? Ya kita merenungkan tujuan kita makan apa dan selalu waspada untuk bisa melihat sisi tidak indah dari makanan ini tuh di mana. Begitu sebenarnya mudahnya. Anumodana Bante. Lalu ada pertanyaan selanjutnya oleh Bapak Harjoyo. Wandami Bante, apakah ada hubungan antara moha dengan wipala? Anumodana Bante. Ya pastinya namanya pengotor batin ya semuanya berhubungan. Ya wipalasa adakah hubungannya dengan moha? Ya moha sebagai aku salah mula yaitu menjadi dasar dari segala macam salah pandang. Hanya saja memang dipilah-pilah sedemikian rupa bahwa ada yang memang lekat dengan eh, yang disebut sebagai loba, dekat lekat dengan yang disebut sebagai dosa. Hanya saja sebenarnya ya dasarnya adalah awija, awija ya moha. Sebenarnya kan itu eh, sebatas julukannya, cirinya yang membuat tersesat, mengerti yang sebenarnya bukan diri sebagai diri. Sebenarnya kan itu juga disebut sebagai moha. Tersesat, mengerti yang tidak indah sebagai indah, sebenarnya kan itu juga bisa disebut sebagai moha. Hanya saja dalam sudut pandang tertentu, karena kita mengertinya eh, tidak indah sebagai indah, maka yang lebih terdepan muncul lah, sebelum lebih terdepan muncul adanya kamaraga. Kan kalau kita terkait keindahan itu kan ya adanya kesenangan indriawi yang muncul umumnya kan begitu. Kalau yang terkait mengerti bukan diri sebagai diri, kalau bahasa awamnya yang muncul kan adalah ego. Pokoknya yang penting saya harusnya begini. Terus yang karena itu juga mudah untuk dia kecewa, mudah untuk dia tidak bisa menerima dan kadang-kadang terbiaskan tidak mengerti tanggung jawab, tidak menjalankan tanggung jawab, tapi menuntut 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 haknya begitu. Itu kan karena salah mengerti yang bukan diri sebagai diri. Tapi kalau sudah benar-benar mengerti secara jelas anatta, dia mengerti ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ada tugas yang harus diselesaikan. Tetapi tidak sedikit pun ada anggapan mengerti bahwa ada diri di sana. Tapi tanggung jawabnya ada. Maksudnya begitulah. Nah, itu apakah ada hubungan Wipalasa dengan Moha? Ya sebenarnya Moha itu yang menjadi dasar dari semua kilesa sebenarnya. Ya julukannya Awija, julukannya Moha, sebenarnya dijuluki seperti itu untuk menjelaskan cirinya seperti ini loh. Untuk mengerti, oh cara kerjanya seperti ini. Maka pelatihan yang semestinya dikembangkan itu seperti ini. Karena kalau tidak diberikan julukan, tidak diberikan rangkaian sedemikian rupa, akan sulit bagi kita untuk menyelidikinya tuh harus dari mana sih? Memahaminya tuh harus dari mana sih? Caranya tuh harus bagaimana sih? Itu maksudnya begitu. Sebenarnya kan ya, kalau kita sudah memadamkan semua pandangan keliru, ya sudah tidak perlu eh,
terikat dengan julukan begini, julukan begitu, meskipun memahami julukan, memahami peristilahan adalah salah satu tahapan juga untuk kita bisa mengetahui praktiknya itu sejauh apa dan bagaimana. Jadi ya itu kalau tadi ditanya apakah ada hubungannya moha dengan wipalasa, ya segala macam kilesa, apakah dijuluki wipalasa, tanha, oga, ajosana, atau apapun lah julukannya Sang Yojana, ya dasarnya adalah moha, dasarnya adalah awija. Awija ya bahasa suta sebenarnya, sebutnya demikian. Moha cetasika sebenarnya cetasikanya. Kalau secara ya kalau mau eh, yang menggunakan peristilahan yang dikenal sebagai abidama saat inilah, walaupun sebenarnya ya sebatas sebutan, sebatas peristilahan yang memudahkan kita untuk bisa memahami cara kerjanya gitu, cara fungsinya. Begitu ya. Oke, Anumodana Bante. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bante, Wandami Bante. Apabila A melakukan perbuatan buruk terhadap B, maka secara hukum kama, sewajarnya A akan menerima akibat dari perbuatan buruk yang ia lakukan. Nah, sebut saja oleh C. Tapi bagaimana kalau misalnya C ini tidak ada atau tidak ada yang berniat untuk melakukan perbuatan buruk? Dan bagaimana bisa C yang menjadi pelaku perbuatan buruk terhadap A? Mundana Bante. Memang yang disebut sebagai karma itu bisa dibilang acinteya ya. Maksudnya prinsipnya sedemikian sedemikian rumit sebenarnya. Kita itu kan maunya yang sederhana, tapi sebenarnya itu tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Tapi ya prinsipnya mengertilah. Setiap perbuatan itu ada potensi untuk berbuah, meskipun tidak harus berbuah sesuai dengan pemahaman awam berbuahnya itu bagaimana. Walaupun sebenarnya gini, yang namanya karma di dalam uraian Withi, dari dalam uraian Cita Withi, sebenarnya yang namanya cita yang disertai dengan karma itu langsung dilanjutkan dengan wipaka cita. Sebenarnya sih demikian, hanya saja wipaka di sini itu kadang-kadang tidak bisa dihitung sebagai buah perbuatan secara duniawinya, secara awamnya. Maksudnya kan gini, ketika kita melakukan sesuatu hal, sebenarnya kan kita langsung langsung ada eh, respons batiniah tertentu di dalam hati kita lah. Misalnya kayak kita kalau misalkan kita contoh begini ya, kalau kita memang punya pengetahuan dhamma, tapi belum mampu berupaya penuh untuk menutup dari keburukan yang muncul dari ucapan dan perbuatan. Sebutlah demikian. Lalu kita karena lalai berkata kasar kepada orang yang ada di hadapan kita. Belum pun kita mendapatkan buah yang kelihatan di depan mata, langsung kan ada panas di dalam hati. Sebenarnya kan itu sudah terjadi. Wipaka sudah terjadi di sana. Hanya saja bagi pihak-pihak yang sedemikian termabuk dengan pengotor batin, rasa panas di hati itu dianggap adalah sesuatu yang menyenangkan. Sebenarnya kan begitu. Contohnya begini deh, orang kalau punya sakit kusta atau penyakit kulit yang atau gini, kita kadang-kadang kan kalau lagi gatal, sebutlah kalau kita lagi gatal kan kayak pengennya yang anget-anget begitu ya, dikasih yang anget-anget gitu kan. Anggapannya kan anget-anget itu bisa menyembuhkan rasa gatal. Tapi sudah terbukti secara klinis belum ya sebenarnya? Belum tentu kan? Nah, orang yang punya penyakit kusta akan menganggap, oh, kalau ini dibakar mungkin langsung sembuh kali ya. Lalu dibakar dengan api. Dia rasanya, oh, nyaman sekali. Sebenarnya itu kan malah semakin parah. Seperti itu sebenarnya.
kalau kita melakukan keburukan, sebenarnya itu langsung berbuah saat itu, ya langsung punya, bukannya, kalaupun tidak bisa disebut sebagai buah, langsung ada wipaka saat itu, tetapi ya itu secara batiniah sebenarnya, secara batiniah. Dan itu bukanlah yang akhirnya, karena kan masih ada potensi berbuah. Ibaratnya gini, kalau kita menanam pohon, menanam biji tumbuhan, kan dia bisa berbuah berkali-kali selama dipupuk, diupayakan sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang bisa juga nggak berbuah kan? Nggak tumbuh juga bisa kan? Nah seperti itulah karma. Kadang-kadang bisa berbuah, kadang-kadang nggak berbuah. Dan bagaimana caranya agar sama sekali tidak berbuah? Ya dicabut dari akarnya. Sebenarnya begitu. Dan kalau kalau tidak ada C yang membalas, ya memang karmanya seakan-akan tidak berbuah eh, saat itu. Tapi kan sebenarnya kan untuk sebuah perbuatan yang sama, kadang-kadang kan nggak mesti cuma sekali berbuah kan, bisa berbuahnya berkali-kali sebenarnya. Sebenarnya kan begitu. Dan kadang-kadang sampai kita tidak bisa mengerti lagi ini tuh buah yang mana, karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, memunculkan pemikiran buruk itu kan juga karma lagi. Jadinya berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi. Jadi sebenarnya kalau terkait tadi contoh yang A itu berbuat buruk dengan B, lalu mendapatkan perbuatan buruk dari C, ya itu yang kelihatan aja sebenarnya. Sebenarnya yang kelihatan aja. Tapi terlepas dari potensi karma, ya bisa jadi juga karena ada potensi yang lainnya sebenarnya kan. Jadi ya kita tidak bisa simplified masalah karma sebenarnya. Hanya saja untuk urusan awam, untuk dalam tahapan pelatihan dasar, kita perlu mengerti bahwa perbuatan baik hasilnya bahagia, perbuatan buruk hasilnya menderita. Kenapa? Agar jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk yang lebih kasar. Karena kenyataannya tanpa kita melakukan perbuatan buruk yang lebih kasar juga sudah banyak kita melakukan perbuatan buruk dari pikiran sebenarnya kan. Jadi kalau dan itu juga perbuatan buruk bukan kadang-kadang tidak membutuhkan objek sebenarnya. Ya kita melakukan hal buruk kepada diri sendiri terus kita dapat dapat buahnya dari mana coba? Ya karena gitu kan. Kita eh, menyiksa diri sendiri ya itu kan sebenarnya karma buruk juga. Nah, terus kita nanti mendapatkan buahnya diri sendiri juga. Terus gimana? Itu malah lebih bingung lagi kan? Jadi sebenarnya perbuatan buruk itu nggak harus membutuhkan objek di luar. Yang namanya karma buruk ya karma buruk kepada diri sendiri juga karma buruk. Nah, misalkan gini kita membunuh diri itu kan juga karma buruk sebenarnya. Terus nanti kita lahir bunuh diri lagi. Terus lahir bunuh diri lagi. Terus itu gimana jadinya? Kan sebenarnya bukan berarti semua karma itu harus sebutlah secara bahasa awam itu berbuah sesuai dengan pandangan awam. Tapi semua karma itu memiliki potensi untuk berbuah, karena toh pada kenyataannya setiap perbuatan atau setiap sebab sih sebenarnya setiap sebab apapun, selama itu dimengerti sebagai sangkata dhamma, ya dia ada potensi untuk menjadi pembentuk yang sebenarnya dalam tahapan awalnya itu yang hasilnya muncul ya seakan muncul bersama lah begitu. Kalau dalam arti kan ketika kita melakukan keburukan karena kita ada pengetahuan di sana kan sebenarnya langsung menyesal kan langsung langsung ada rasa tidak nyaman kan. Nah gitu sih kalau kita punya sila gitu. Langsung aja langsung kayak kayak tidak nyaman begitu kalau misalkan kayak aduh ini gimana ya kok saya ngomong begitu ya. Itu sebenarnya ya itu adalah buah nggak tidak bisa dikatakan sebagai bukan buah karma. Hanya saja secara awam kan kita mengertinya buah karma itu yang kelihatan di depan mata begitu kan, yang kelihatan nyata. Tapi kan sebenarnya secara eh,
pemahaman lebih lanjut, apa bedanya sih yang kelihatan depan mata sama yang batiniah? Sebenarnya kan nggak jauh berbeda. Dalam perihal itu adalah semuanya itu kan sangkara begitu. Jadi ya kalau tadi masalah balas-balasan, yaitu yang kelihatan di depan mata. Dan kalaupun C tidak membalas, ya sebenarnya kan nggak ada keharusan C itu berbuat buruk kepada A atau B atau atau A ya, untuk kepada A dengan kilah oh saya mematangkan karma buruk atau membayar utang membantu A membayar utang karma ya tidak makanya dari itu peristilahan utang karma itu ditelah ulang apakah sudah benar-benar sesuai dengan ajaran Sang Buddha karena toh kalau karma itu dimengerti sebagai utang sebenarnya membayar utang karma buruk bukan dengan dengan melakukan karma baik. Karena kalau kita melakukan karma baik seharusnya juga dimengerti sebagai utang. Nah, bayar karma utang karma baik gimana caranya? Kalau kayak gitu. Nah, sebenarnya satu-satunya cara membayar utang karma baik atau buruk, kalau karma disebut sebagai utang ya, adalah dengan ya menuntaskan pelatihan hingga tidak ada lagi potensi melakukan karma. Caranya memahami empat kebenaran mulia secara tuntas, tas, tas. Itu sebenarnya. Jadi kalau tadi C tidak ini, tidak membalas, ya kalau memang ada potensi berbuah, ya sebenarnya kan nggak harus dari C dan nggak harus dari manusia juga. Bisa juga dari pihak lainnya atau mungkin juga dia terlahir sebagai yang bagaimana gitu misalkan juga karena kelahirannya dia juga. Nah, itu kan eh, malah nggak ada sama sekali orang yang membalas karena kan dia sudah terlahirnya ada kondisi yang sedemikian rupa yang memang itu salah satunya adalah bisa disebabkan karena perbuatan ya begitu sih sebenarnya jadi kita nggak bisa simplified terkait hukum karma karena itu ya bukan sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang eh, mudah disederhanakan. Hanya saja memahami potensi karma secara umum itu adalah hal yang bisa kita terapkan dalam tahapan awam. Kan kalau orang-orang yang kurang bisa memahami dhamma-dhamma yang mendalam, bagaimana caranya mereka untuk bisa melakukan hal yang setidaknya tidak membuat mereka terlalu menderita? Pemahaman terhadap hukum karma secara general, yaitu kan setidaknya bisa menahan mereka dari perbuatan-perbuatan buruk yang lebih kasar. Walaupun bukan berarti mereka tidak melakukan perbuatan buruk yang lebih halus. Begitu sih. Baik, Anu Monana Bante. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Cimaren. Kepada Cimaren, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya untuk Angelia. Selamat malam Bante, nama budaya. Bante, aku sedikit ada pertanyaan. Mungkin ini pengalaman dari tadi kita bahas perihal tentang loba, perihal tentang kebodohan batin. Tapi kita juga membahas tentang kalau tadi makanan kebutuhan loh untuk badan kita gitu kan ya Bante ya. Tapi di sini aku pernah dapat satu pertanyaan dari seseorang Bante, perihal dengan loba, perihal dengan ya keserakahan dan lain-lain, tapi ini dengan keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi lagi. Dia udah dapat nih Bante, gaji lebih tinggi. Oke. Terus begitu tiba-tiba dia memiliki keinginan lagi, pengen naik tingkat lagi gitu kan ya, atau mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi lagi gitu kan ya. Nah di situ tuh pada saat dia menaikkan, ya anggap aja kebutuhannya memang butuh gitu kan ya, tapi di situ dia merasa galau. Maksudnya aku pada saat mendengarkan cerita dia juga dia merasa galau. Galaunya kenapa kayak, Ci, gimana ya? Apakah itu termasuk loba? Apa gimana ya? Aku jadi bekerjanya pun jadi nggak tenang pada saat dia mencari pekerjaan yang itu pun dia lebih nggak nyaman gitu Bante. Karena dari tadi kita bahas perihal itu ya Bante ya. Ini kan masih berhubungan sedikit. Gimana Bante? Aku perlu pandangan yang benar nih Bante. Terima kasih Bante. Nah udah ya.
Ya sebenarnya, ya ini izin menyampaikan, sebenarnya selama masih menginginkan uang, selama masih menginginkan penghasilan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, yaitu sebenarnya masih dalam cakupan kamaraga, masih dalam cakupan kesenangan indriawi. Sebenarnya kalau boleh jujur, dan kalau karena kan itu lihai sekali, kita kan butuh untuk kehidupan. Sekarang gini, kalau butuh untuk kehidupan, semata-mata untuk mempertahankan kehidupan, sebenarnya nggak perlu berlebih-lebihan sampai sedemikian rupa. Kalau ya kan punya keluarga, punya ini. Lah sekarang kan siapa yang menyuruh punya keluarga? Sebenarnya kan itu kan keluarga kan punya kehendak sendiri. Sebenarnya kan gitu. Kan kita nggak harus punya keluarga untuk menjadi bahagia. Sebenarnya kan enggak. Kalau tujuannya untuk berbahagia loh. Tetapi bukan berarti menyalahkan. Terus ada yang bilang, ya ini kan untuk kita bisa menjaga supaya anak cucu kita bisa tetap punya meneruskan agama Buddha. Kata siapa? Agama Buddha bisa diwariskan oleh keturunan. Agama Buddha itu tidak pernah Sang Buddha dikatakan diwariskan melalui keturunan. Agama Buddha itu diwariskan melalui mereka yang praktik dhamma. Nah, kalau punya keturunan banyak, tapi siapa yang bisa jamin mereka praktik dhamma? Sebenarnya begitu. Dari sisi lain, ini terkait keluarga ya. Ya ini eh, ya ini berhubungan juga sih dengan yang itu. Karena kan gini, kita kan ya ini salah satu sisi, walaupun banyak sisi ya. Salah satu sisi mengapa kita merasa harus punya penghasilan lebih karena kan tuntutan keluarga. Apalagi zaman zaman sekarang kan sandwich generation begitu kan ya. Dari atas maunya begini, dari bawah maunya begitu. Itu kan memang tidak bisa dihindari dan itu juga Sang Buddha sudah lihat. Makanya mengapa Sang Buddha mengutamakan pelatihan untuk lepas dari keluarga-keluarga. Dan kalau memang belum sanggup, setidaknya setialah dengan pasangan. Kalaupun memang belum sanggup melepas eh, kehidupan berumah tangga. Nah, itu kan sebenarnya eh, keluarga dijadikan kambing hitam, jadikan alasan anak saya kan 4, harus punya harus bisa makan. Gimana caranya kalau misalkan saya tidak bekerja dengan lebih keras lagi? Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya gini, yaitu memang terlepas dari mereka yang sudah terlanjur punya keluarga besar, kadang-kadang kan gini, eh, ya saya sendiri ya, ini sering bertemu dengan orang yang memang belum punya keturunan gitu, dalam arti curhat begitu kan. Bante saya gimana ya? Kok saya udah kami atau bukan bukan saya sih karena ya biasanya kan keluarga gitu. Kami sudah nikah 5 tahun, tidak punya anak. Sebenarnya gini, kenapa harus punya anak? Ya kan ngelihat orang-orang punya anak, saya kan berkeluarga gini. Sebenarnya gini, tujuan punya anak sebenarnya buat apa sih? Untuk ya setidaknya kan oke lah, mungkin setidaknya ada pihak yang dirawat untuk menyempurnakan keluarga gitu kan. Sebenarnya apa bedanya anak kandung dengan anak angkat tuh apa bedanya sebenarnya? Sekarang kalau kita lihat ya, sekarang kalau kita lihat jauh lebih banyak mana anak-anak yang hidup terlantar, yang tidak punya keluarga di sana yang membutuhkan tangan-tangan bantuan. Kalau sebenarnya kalau mereka yang belum punya keturunan berpikir, apakah tidak sebaiknya kita yang punya cinta kasih ini membebaskan penderitaan mereka yang memang membutuhkan cinta kasih setidaknya. Dan di saat di saat ini mereka yang belum punya keturunan, punya keluarga, ya dan berarti menikah, belum punya anak, sebenarnya kan bisa melihat, nah dari sisi kebalikan, ini kesempatan loh kita untuk bisa eh, ya berbagi kebahagiaan, kalaupun eh, belum sampai mengangkat anak, berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang terlantar di panti asuhan. Sebenarnya kan juga sama saja, kalaupun eh, belum ya masih mikir-mikir kalau untuk angkat anak gimana ya nanti begini ya nanti begitu ya kan berbagi kebahagiaan dengan mereka juga bisa saja itu malah jauh lebih mulia dibanding kita memaksakan diri sedemikian rupa yang bisa jadi nanti setelah punya anak kandung juga harus
sedemikian rupa mencari alasan untuk muncul ini kamaraga yang bertingkat hingga bekerja harus bekerja lagi sampai lebih banyak waktu bekerja dibanding di rumah. Di rumah mungkin cuma 2 jam, terus habis itu di kantor atau di mana sampai keluar negeri sampai hampir tidak pernah di rumah. Mungkin begitu ya. Kan kadang-kadang sampai Senin pergi ke apa ke Taiwan, mungkin besoknya pergi kemana, berkemana. Ya, karena kan mereka harus mencari penghidupan. Ya bukan berarti keliru mencari penghidupan, tapi kalau eh, sampai kita tidak punya waktu untuk diri kita berlatih, ya sayang-sayang sebagai perumah tangga kan juga sebenarnya tidak lepas dari tanggung jawab untuk berlatih. Jadi sebenarnya itu mudahnya sih sebenarnya kalau di dalam ajaran Sang Buddha, yaitu sebenarnya ya memang kamaraga. Kita harus mengakui keinginan untuk memiliki penghasilan itu ya kamaraga. Kita tidak bisa menutupi demikian. Kalaupun memang kita membutuhkan itu, ya itulah konsekuensi kita terlahir di Kama Wacara Bumi, julukannya Kama Wacara Bumi, membutuhkan objek pemuasan kesenangan indriawi untuk untuk bertahan berlangsung di sini. Sebenarnya kan demikian. Konsekuensinya demikian bahwa memang ada kebutuhan, tapi kita mengerti kebutuhan ini juga memang bukanlah sesuatu yang layak untuk dilekati. Ibaratnya beginilah. Kalau kita sakit kan kita butuh minum obat. Tapi kan kita tahu obat itu juga bukan sesuatu yang bisa diminum overdosis, diminum berlebihan dari dosis yang dianjurkan. Anggaplah begitu. Nah, kesenangan indriawi atau objek kesenangan indriawi sebutlah demikian. Di sisi lain juga merupakan kebutuhan, julukannya merupakan kebutuhan ketika kita menggunakannya dengan seimbang. Nah, kalau kita menggunakannya berlebihan, sebenarnya sudah bukan lagi dikatakan sebagai kebutuhan. Itu adalah hal yang kesenangan indriawi. Jadi kita bisa memahami bahwa memang itu semua kesenangan indriawi kok. Sebenarnya kenapa para biku itu tidak diizinkan sama sekali untuk memiliki uang? Ya karena para biku fokusnya adalah salah satunya untuk memadamkan kesenangan indriawi. Sebenarnya demikian. Ya kita kalau misalkan para biku eh, masih berkutat dengan kesenangan indriawi, ya pelatihannya bagaimana? Sebenarnya kan demikian. Nah, kalau perumah tangga mau dilarang memiliki uang, ya apa dasarnya perumah tangga kan nggak punya pelatihan yang menopang untuk ia bisa hidup tanpa uang. Tapi pada kenyataannya ada kisah-kisah tertentu juga yang mereka yang anagami, misalkan eh, barter dengan kendi atau bagaimana untuk mempertahankan kehidupannya karena memang sudah ada kehendak eh, ya sebutlah kehendak pribadinya untuk melepaskan diri dari uang itu ya itu kan urusan masing-masing pribadi tapi kan setiap setiap keputusan setiap tindakan setiap prinsip hidup apapun itu ada konsekuensinya nah itu jadi mudahnya adalah hidup berhadapan dengan pemuasan kesenangan indriawi tanpa kadang-kadang juga suka bingung batasannya di mana itu adalah konsekuensi hidup sebagai perumah tangga. Sebenarnya demikian. Kadang-kadang kan bingung antara ini kebutuhan atau keinginan ya. Itu kadang-kadang kan membingungkan sekali kalau bagi perumah tangga. Karena dalam tahapan tertentu ya kan kebutuhan saja banyak. Saya kan harus begini, saya kan harus begitu. Saya tidak bisa kalau misalnya saya tidak bisa produktif bekerja kalau tidak liburan sebulan sekali, misalkan demikian mungkin ya. Ada kan rumah tangga yang demikian harus ada healingnya sebulan sekali. Kalau enggak saya nggak bisa fokus bekerja. Ya itu kan sebenarnya karena memang sudah terbiasa berlatih seperti itu, maka yang tadinya sebenarnya adalah keinginan menjadi kebutuhan. Dan itu juga memang eh, yang tidak bisa dihindari karena memang berumah tangga hidupnya berdempetan dengan kesenangan indriawi. Tetapi kan bukan juga
tidak bisa berlatih. Jadi makanya yaitu setiap apapun kita mencoba merenungkan kembali kira-kira ini tuh sudah batas minimalnya belum ya? Kalau kira-kira masih bisa dikurangi, ya dikurangi. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kayaknya belum bisa untuk dikurangi, ya ya mau apa boleh buat, dan arti kan begitu, ya. Anu dah Bante. Selanjutnya masih ada pertanyaan lanjutan dari Cimaren. Tetap saya persilakan. Ini sebetulnya pertanyaan. Pertanyaannya sebetulnya tadi Bantu menjelaskan sangat jelas sekali sih. Maksudnya berarti kalau misal pun ya namanya kalau kita masih jadi umat umat awam ya Bantu ya. Berarti kan kita tetap masih harus menyadari bahwa kita ada lobanya, begitu gitu ya Bante ya. Itu kan ini ya. Kalau nggak langsung cepet-cepet kayak Bante gitu ya. Gitu kan ya. Jadi itu penjelasan Bante gitu ya. Oke, terima kasih Bante. Aku sungguh sangat jelas sekali penjelasan dari Bante. Jadi aku ini memang aku sendiri pun pernah di titik situ gitu kan ya. Di titik itu yang bagaimana ya, yang kayak gila. Kalau gue pilih kerja lagi, apa nanti jadi loba ya gitu-gitu kan. Terus akhirnya ketemulah jawabannya bahwa ya namanya kita masih di sini ya, ya udahlah, terima aja lah ya. Gitu ya Bante ya. Oke, Bante, aku sedikit melanjutkan. Di sini ada pertanyaan Bante. Maaf Bante, agak miring Bante. Izin berlanjut tanya dari Bapak Harjoyo, apa mengapa urutan pengikisan Wipalasa harus melalui Diti Wipalasa, kemudian Cita Wipalasa, dan yang terakhir adalah Sana Wipalasa Anumodana Bante gitu. Itu sih Bante pertanyaannya. Silakan Bante. Ya, sebenarnya sih begini ya. Itu kan tahapannya, kenapa disebut tahapannya seperti itu? Karena yang dijuluki sebagai Diti ini lebih kasar lah begitu, anggaplah lebih kasar. Karena pandangan itu kan yang lebih kasar. Dalam arti kalau dijuluki Diti Wipalasa karena keberadaannya lebih kasar, lebih yang eh, yang berpotensi membuat seseorang adanya keraguan-raguan, yang berpotensi membuat seseorang menjalankan praktik keliru kalau terkait diti dalam hal ini. Nah, tapi kalau sebenarnya Citta dan Sanyawi Palasa itu kalau dalam uraian yang tadi memang sih ada pihak yang menyatakan bahwa Citta Wipalasa dulu baru Sanyawi Palasa. Memang dikatakan kan Citta Wipalasa lebih kasar daripada Sanyawi Palasa. Tapi kalau dalam uraian tadi sebenarnya Citta dan Sanyawi Palasa itu eh, bisa dikatakan, nah sebutlah bisa dikatakan munculnya bersamaan. Hanya saja memang Sanya Wipalasa karakteristiknya lebih halus karena yang disebut sebagai Sanya itu dikenal sebagai pembentuk cita. Dan kalau kenapa tahapannya demikian, ya ini sebatas di Tiwipalasa itu disebut lebih kasar, Cita Wipalasa agak lebih halus, Sanya Wipalasa lebih halus lagi. Walaupun ya eh, istilah halus ini adalah dalam konteks tertentu ketika masih ada Cita dan Sanya Wipalasa, di Tiwipalasa dalam sisi lainnya tidak bisa disebutkan sebagai ada. Ya, agak agak hati-hati saya menggunakan kalimat, jangan sampai mengerti bahwa ada sebagai ada, tidak ada sebagai tidak ada, itu juga mengarah kepada pandangan keliru yang memang ini tipis sih antara apa ya, eh, upaya untuk memunculkan pemahaman benar dengan istilah yang berpotensi memunculkan anggapan keliru. Karena kan sebenarnya ya kalau kemunculannya bersebab, makanya kan sebenarnya kemunculan bersebab, setiap kemunculan bersebab, maka yang disebut sebagai ada itu yang mana, disebut sebagai tidak ada itu yang mana, kan jadinya ini kan bisa dipahami bahwa eh,
segala perihal itu adalah kosong dari esensi, kosong dari eh, ya dalam pemahaman lainnya ada yang menyebutkan bahwa kosong dari fenomena begitu kan. Fenomena sebagai ada, sebagai tidak ada, atau sebagai bukan keduanya, atau sebagai yang keduanya. Nah, kalau tadi ditanya pertanyaannya kan kenapa urutannya demikian? Ya, ini juga terkait dengan urutan Sangyojana. Sotapanna mematahkan Sakaya Ditti yang identik dengan adanya mematahkan Wicikicca dan Silabata Paramasa. Nah, julukan Sakaya Ditti itu yaitu ya julukan ya Ditti. Ditti semua semua Ditti dipatahkan gitu kan. Semua Ditti dipatahkan. Semua Ditti yang keliru, semua pandangan yang keliru dipatahkan. Dan juga karena di situ adalah julukannya Sakaya Ditti, Sakaya, Santakaya atau ya apa? Ada beberapa penjelasan sih istilah sakaya, tapi salah satu pengertiannya adalah mengerti bahwa tubuh sebagai ada. Salah satu pemahamannya begitulah. Mengerti bahwa tubuh sebagai ada. Salah satu pemahamannya. Jadi kan mengerti bahwa ada diri. Apakah itu terkait di salah satu atau di semua pancakanda. Dan karena mengerti ada diri, mengerti juga sebagai kekal. Itu kan Sakaya Ditti. Cirinya kan demikian salah satu sisinya ya. Nah, maka mematahkan Sakaya Ditti identik dengan mematahkan anggapan keliru sebagai yang ada diri, sebagai yang kekal. Dan itu sebenarnya sudah tuntas, setuntas-tuntasnya. Nah, itu kenapa kok masih ada cipta dan sanyawi palasa terkait eh, subah dan terkait suka, ya itu terkait juga dengan ininya, terkait dengan belenggu yang dipatahkan. Kalau sebenarnya sini saling berkaitan ya. Kalau masih mengerti indah, kan mengerti ya ini mas mengerti karena kan sanya mengerti indah kan sebenarnya adanya kamaraga di sana. Walaupun karena pandangannya sudah tuntas, jadi tidak ya, kamaraga yang muncul tidak sampai membuatnya jatuh ke alam apa ya begitu kan. Dan juga karena mengerti kebahagiaan tapi pandangannya sudah tuntas. Tidak sampai membuatnya melakukan tindakan buruk gitu misalkan. Itu dan tidak sampai kalau yang terkait terkait Anagami telah mematahkan Kamaraga tetapi belum eh, telah mematahkan Asubab Cita dan Sanya Wipalasa tetapi eh, belum mematahkan Duke Suka Cita dan Sanya Wipalasa walaupun ia Anagami kan tidak akan mungkin muncul di Kamawacara bumi lagi tapi kan masih ada kemunculan di alam yang lainnya karena masih ada pemahaman terkait suka yang perlu dituntaskan. Itu masalah urutan ya masalah untuk untuk pemilahannya bahwa ada tahapan yang paling kasar disebut sebagai diti, yang menengah itu adalah cita, yang lebih halus adalah sanya. Ya, ini sebatas julukan untuk bisa dipahami sesuai urutannya karena itu hubungannya juga dengan Sangyojana dengan uraian yang lainnya termasuk juga dengan uraian ya yang saat ini dikenal sebagai Citawiti atau Abhidhamma modern saat ini kan ada pemilahan aku salah cita ya itu aku salah cita maha aku salah cita itu kan ya pemilahan-pemilahan seperti itu hubungannya juga dengan ini di oh yang ini maksudnya ke sini ini maksudnya ke situ itu sebenarnya untuk bisa memahami juga hubungannya dengan arahannya ke sana sehingga sebenarnya kan fungsi lebih jelasnya, kenapa kok diurai seperti ini, kenapa kok disampaikan seperti ini, kenapa kok dipilah-pilah seperti ini. Setelah dipilah-pilah, diurai lagi tentang sebab-sebab
kemunculannya atau saling menyebabkan satu dengan yang lainnya, dikelompokkan lagi dengan pengelompokan yang lainnya, tuh maksudnya buat apa sih? Nah, untuk bisa melihat bahwa semua itu sebenarnya anatta. Itu sebenarnya. Semua itu sebenarnya anatta. Jadi kalaupun sudah pandangannya lurus, karena toh kebenarannya bukan diri. Dan pandangan juga bukan diri. Ada pengecohan yang lainnya yang bukan pandangan, yang tidak lagi bisa dijuluki sebagai pengecohan pandangan, tapi itu adalah pengecohan cita dan sanya. Itu pun juga bukan diri. Jadi eh, sebenarnya salah satu pemahaman yang begitulah bisa dilihat lagi. Oh, dirinci seperti ini, memang kebenarannya seperti itu, cara kerjanya seperti itu, bisa dilihat seperti itu, maksudnya. Jadi bisa jelas, oh, cara praktiknya seperti ini. Begitu. Jadi kan kalau kalau kita ah terkait diti cita dan sanya wipalasa ini, untuk dalam tahapan praktik yang harus diluruskan kan ditinya dulu, pandangannya dulu. Cara meluruskan pandangan gimana? Ya mendengarkan dhamma, nggak ada cara lainnya. Meluruskan pandangan awalnya dari mendengarkan dhamma, belajar dhamma, memahami uraian dhamma sebanyak-banyaknya, dan bukan hanya mendengar, bisa dipahami maknanya, bisa diulang kembali, wacasa paricita begitu kan. Diulang kembali, bisa ditimbang-timbang di dalam hati, diluruskan melalui pandangan. Itu kan kalau pandangannya sudah lurus, sudah sempurna, ya kan dia dijuluki sebagai sotapana sebenarnya. Jadi gitu ya, urutannya tuh memang terkait cirinya yang kelihatan lebih kasar, cirinya yang kelihatan menengah, cirinya yang kelihatan lebih halus. Ya ini perlu perlu dipahami bahwa ya cirinya kelihatan lebih kasar begitu. Walaupun ya apanya yang kasar, apanya yang kuat dari sesuatu yang abstrak itu kan abstrak. Mau kasar tuh yang kasar tuh seperti apa sih sebenarnya kan kita nggak bisa sentuh, nggak bisa dengar, ya kita hanya bisa ketahui. Dan itu yang mengetahui masing-masing pribadi kecuali ada sama Sang Buddha yang bisa mengetahui, oh ini masih ada kecenderungan seperti ini. Ya itu lain lain hal ya. Tapi kan sebenarnya dalam praktik umum kasar, menengah, halus itu untuk bisa dipahami bahwa oh kalaupun kita pahamnya itu sudah punya pandangan benar, belum tentu sepenuhnya tuntas. Bisa jadi ada hal yang lebih halus daripada sekadar pandangan. Nah, ditelaah lagi kira-kira di sisi mana sih kita masih punya kalau tadi pandangan, kalau kita di sisi mana sih kita masih punya pemikiran yang keliru yang muncul dari eh, anggap atau pemahaman yang keliru. Nah, gitu. Jadi kan diti, cita, sanya, wipalasa. Nah, begitu ya kurang lebihnya. Anumodana Bante, berikut penjelasan Bante ya tadi Bapak. Bante, aku kembalikan lagi ya ke moderator, ke Angelia. Silahkan Angelia. Terima kasih, Ci. Oke, Bante. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan titipan juga, Bante. Wandami Bante, maaf mau bertanya. Apabila ada tanggapan dari orang tua terhadap anaknya yang merespon tiba-tiba dengan marah, padahal sedang tidak ada masalah. Kemudian si anak menanggapinya dengan sabar kepada orang tuanya. Namun sebenarnya perasaan anak tersebut tidak nyaman dengan kondisi orang tuanya yang sedang marah. Apakah ada buah karma buruk terhadap si anak dan orang tua? Terima kasih, Bante. Jadi gimana maksudnya orang tuanya marah? Iya, orang tuanya marah, lalu si anaknya merespon dengan sabar terhadap orang tuanya. Tapi di dalam hati anaknya itu ada perasaan tidak nyaman terhadap kondisi orang tuanya yang sedang marah tersebut. Nah, apakah ada buah dari karma buruk terhadap si anak dan orang tua tersebut, Bante? Setidaknya, eh koneksinya sebentar ya. Ya, jadi kan karma terkait saat itu ya kan ya. Eh,
Iya, Hmm. betul Bante. Oh ya, saat itu yang dilakukan oleh orang tua itu tuh bagaimana? Ya memang kan sebenarnya gini loh, kita tidak bisa menghakimi orang tua yang marah sebagai benar-benar punya kebencian sebenarnya. Kita harus melihat lagi dia tuh marahnya kenapa. Memang kalaupun eh, sebagaimanapun juga kemarahan itu lebih lebih sering melekat dengan kebencian sih memang. Hanya saja kan sebenarnya kan semua itu ada sebab akibatnya. Kenapa kok orang tua bisa sampai marah? Kalau memang orang tuanya punya karakter yang tidak biasa marah, pasti kan ada hal tertentu yang anak lakukan, yang anak itu tidak bisa pahami eh, kenapa. Sebenarnya kan gitu kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain jengkel, tapi kita tuh tidak tahu. Ya ibaratnya kan eh, kalau kita nggak mau tidak mau membuka diri kita, kita kan nggak tahu sebenarnya kekurangan kita tuh di mana sih. Jadi kan orang membuat orang lain tuh jadi jengkel. Nah, kalaupun memang orang tua itu terbiasa marah, ya itu memang adalah salah satu potensi karma yang buruk juga. Hanya saja kan memang ya kita mana kita tahu sih pemikiran masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Kualitas pengotor batin orang-orang berbeda-beda. Kita tidak bisa menghakimi karma dia buruk, karma dia baik. Bagaimana? Nggak bisa kita melihat bahwa oh karena dia eh, sering memberi, berarti dia sering melakukan karma baik. Memang pemberian adalah hal yang baik. Setidaknya ada kebajikan yang telah dia lakukan. Tapi kalau ia memberinya dengan keangkuhan, memberinya dengan merendahkan yang lainnya, walaupun pemberiannya itu sendiri ada hasil baiknya, tapi ada noda yang menyertai tindakannya. Jadi itu sebenarnya juga bingung dikatakan dia melakukan karma baik atau buruk. Sebenarnya kan eh, yang sering terjadi tuh lebih kepada demikian. Kita tuh nggak bisa menentukan sebenarnya yang kita lakukan ini baik atau buruk karena di samping ada niatan baik, juga ada harapan-harapan buruk yang menyertainya. Karena kita masih putu jana, sebenarnya kan gitu. Yang sepenuhnya melakukan karma baik, sebutlah demikian, sepenuhnya melakukan karma baik itu sotapana sebenarnya. Kalau mau konsisten ya. Karena kan kita masih punya potensi untuk lahir di dalam apa ya, di alam apa ya kalau kita masih putu jana. Kalau Sotapana sudah tidak ada lagi potensi untuk lahir di alam apa ya. Jadi semua tindakannya itu, semua tindakannya, sebenarnya tindakannya adalah kusala sila dan itu ada terkait dengan kusala kama. Walaupun dalam hal-hal yang lebih eh, halus seperti pemikirannya, yaitu masih eh, yang sudah bisa mematahkan pikiran buruk itu anagami setidaknya. Sebenarnya begitu. Nah, jadi kalau tadi terkait orang tua dan anaknya, ya itu kurang tahu itu yang bertanya itu anak atau orang tua. Kalau itu yang bertanya anaknya, coba-coba introspeksi kalau memang itu kejadian yang nyata terjadi maksudnya. Jadi dalam arti tidak bisa kita mencari pembenaran dari pihak yang lainnya untuk apa yang kita lakukan. Kan sebenarnya satu kejadian itu kan yang diceritakan itu kan cuma satu sisi. Ada kisah-kisah di balik itu yang membuat orang tuanya melakukan itu. Walaupun juga bisa jadi bukan 100% salah si anak karena salah paham juga kan bisa jadi salah paham. Orang tuanya salah paham, anaknya salah paham, sama-sama salah paham. Tapi yang satu mikir, saya kan sudah berkorban untuk dia. Kok dia begitu ya sama saya? Yang lain juga itu, saya kan sudah berkorban untuk dia. Kok dia begitu ya sama saya? Nggak menghargai banget sih. Nggak menghargai banget sih. Satu dengan lainnya berpikir seperti itu, ya sudah. Jadinya satu sama lainnya saling menyalahkan. Sebenarnya itu yang terjadi. Jadi kalau mau dicari siapa yang salah, ya nggak bisa. Terus kalau dicari eh, siapa yang melakukan karma buruk di situ atau karmanya bagaimana, sebenarnya kalau di sana si anak itu walaupun mengertinya sudah bersabar, tapi tetap mengertinya ini saya sudah bersabar nih loh. Saya sudah bersabar nih ya.
Itu kan juga anggapan diri masih. Anggapan diri juga itu adalah adanya ini pandangan keliru. Pandangan keliru juga sudah sebagai aku salah kama patha. Aku salah kama patha. Kan begitu sebenarnya. Yang disebut sebagai memiliki kesabaran itu menahan bahwa oh jangan sampai ada kebencian yang muncul. Bukan, oh saya harus menahan, saya harus sabar. Enggak. Tapi, oh jangan sampai ada kebencian yang muncul. Tapi kira-kira apa ini, apakah ada yang harus diluruskan? Maksudnya bersabar itu begitu. Bersabar itu bukan berarti diam saja sebenarnya. Bersabar itu justru adalah upaya aktif menahan potensi buruk yang muncul, baik dari sisi dalam, sebenarnya juga dari sisi luar. Kalau misalkan kita mengerti bahwa, oh kalau saya berkata sesuatu saat ini tidak akan membawa manfaat, saya sebaiknya diam dulu. Ketika mengerti bahwa, oh kalau saya terus-terusan diam, ini tidak akan bermanfaat. Seharusnya saya mengatakan ini. Itu juga bersabar. Jadi bersabar itu bukan berarti diam saja. Bersabar itu adanya eh, upaya mahir, upaya terampil untuk menahan yang perlu ditahan dengan bijaksana. Ada kebijaksanaan di sana. Dan itu bukan hal yang mudah. Bersabar itu bukan hal yang mudah. Yang mudah kan hanya sebatas menahan aja. Bijaksananya susah. Cuma ditahan aja, pokoknya yang ditahan aja. Ditahan. Seperti inilah, kalau kita sedang duduk lalu sakit, pokoknya ditahan aja, nanti juga hilang. Itu sebenarnya belum bijaksana. Kalau mikir nanti juga hilang, hilangnya kan juga ada sebabnya. Hilangnya ada sebabnya itu apakah sebabnya kan sebabnya sebatas kita abaikan, yang sebenarnya juga eh ya mungkin juga hilang tapi juga belum tentu hilangnya dengan hilangnya itu adalah hal yang sudah pasti dengan cara yang baik ataukah dengan kita berupaya kalau misalkan masalah tadi duduk duduk sakit dengan berupaya merilekskan tubuh ini merilekskan batin juga agar jangan sampai tegang kan sakit itu kan muncul karena ketegangan sebenarnya kan begitu jadi bukan berarti diabaikan saja didiamkan saja nanti juga hilang sendiri ya nggak gitu bukan gitu caranya tapi menahan itu adalah dengan kebijaksanaan mengerti sebenarnya kira-kira apa sih sebab kemunculan permasalahan ini jangan sampai kita memunculkan respons yang membuat api semakin eh, berkobar. Ya, bisa diumpamakan begini. Oh, kita melihat rumah kebakaran. Kan bukan diabaikan lalu kan apinya mati sendiri kan enggak kan? Memang sih mati sendiri nanti kalau udah rumahnya habis sudah semua. Nah, apakah kita harus kalau apinya masih kecil mungkin kita bisa tanggulangi sendiri. Kalau apinya sudah sedemikian besar kita harus cepat-cepat keluar dari rumah dan juga menelepon pemadam kebakaran ataukah ada yang perlu bisa diselamatkan? Itu kan perlu kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu bisa muncul kalau dilatih. Jadi kalau terkait tadi, sebenarnya ya jangan diam saja, tapi kita berupaya mencari jalan tengah. Kira-kira bagaimana eh, jalan keluar dari permasalahan ini? Nah, kalau terkait orang tua memarahi anak itu bukan tidak ada sebabnya. Kalau toh memang salah paham, ya diluruskan kesalahpahamannya. Diluruskan kesalahpahamannya dengan bukti yang nyata. Dan sebenarnya kalau kita memang tidak pernah melakukan hal yang buruk, kalaupun ada tuduhan yang salah, kan dengan mudah kita memberikan data yang benar bahwa ini tuduhannya tidak berdasar loh. Kenapa Mama memaki-maki saya? Alasannya apa? Kalau memang ada hal yang salah, ya bagaimana jalan keluarnya? Itu sebenarnya menyampaikan seperti itu dengan baik, itu juga salah satu kesabaran. Jadi kesabaran itu bukan semata-mata menahan. Kalau
eh, memang kita perlu menahan, misalkan sedang apa kecelakaan, misalkan jatuh terguling dari tangga, lalu kepalanya bocor, harus dijahit, tapi eh, tidak mungkin untuk dibius gitu misalkan. Itu kan memang menyakitkan. Itu kan memang harus ditahan karena kan kita harus menahan rasa sakit yang karena dijahit. Eh, ya di misalkan di kepala gitu kan. Itu memang harus ditahan rasa sakitnya karena mau bagaimana, mau dialihkan juga nggak bisa, harus ditahan. Tapi kalau eh, ada orang tua yang marah-marah, ya kita lihat dulu kira-kira apa ya yang salah dari saya. Kalau sebenarnya kita sering introspeksi kan juga bisa lihat, oh mungkin sebenarnya bagi saya ini nggak salah, tapi bagi orang tua saya ini salah. Nah, kira-kira bagaimana jalan tengahnya? Sebenarnya gitu kok. Ya, Anumodana Bante atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, apakah Bante memiliki harapan untuk komunitas Damasa Kaca Online ini untuk kedepannya atau mungkin seputar kesimpulan terhadap topik kita hari ini, Bante? ya harapannya apa ya? Ya satu-satunya harapan semoga kita semua mencapai tujuan tertinggi. Ya semoga kan namanya adalah sering berdiskusi dhamma setiap Senin dan Kamis mungkin ya atau Iya, betul, Bante. Senin dan Kamis selalu berdiskusi dhamma. Berdiskusi dhamma ini kan bukan adalah hal yang berbeda dengan berdebat. Kan kadang-kadang ada di tempat lainnya yang mungkin bukan di sini yang judulnya berdiskusi dhamma, tetapi satu dengan yang lainnya adalah menjatuhkan, mendebat, tidak bisa menerima eh, pemahaman yang berbeda dan kalaupun memang ada yang keliru, tidak berupaya untuk meluruskan pandangannya. Itu kan yang bisa menjadi perdebatan. Tapi kalau di sini yang saya lihat sejauh ini kan tidak ada yang eh, menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi eh, kita bisa berupaya penuh ya apapun teori dhamma yang dimiliki ini, prinsip-prinsip kebenaran yang dimiliki ini, semuanya itu tidak akan ada maknanya, tidak akan ada artinya kalau tidak kita praktikkan, kalau tidak kita kedepankan dalam berpraktik hingga sampai sepenuhnya terbebaskan, sepenuhnya eh, termurnikan sepenuhnya bisa terbebas dari kelahiran, sebenarnya terbebas dari penderitaan. Ya itu sebenarnya harapannya ya kepada siapapun, kepada makhluk apapun, ya walaupun mereka sebenarnya belum memiliki atau belum berlindung kepada tiratana, ya saya pribadi, ya dari bawah saya pribadi ini adalah bahasa kesepakatan. Saya pribadi menyampaikan, mengharapkan siapapun makhluk itu agar bisa segera sepenuhnya berbahagia, segera terbebas dari penderitaan, walaupun kelihatannya masih jauh, tapi kan harapan ya harapan, begitu sih setidaknya. Sadu, 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 Anumodana Bante. Selanjutnya, setelah kita melakukan jasa-jasa kebajikan, marilah kita melakukan patidana atau berbagi jasa kebajikan yang akan dilakukan oleh Bante. Ya, Silakan Bante. ya selanjutnya kita melimpahkan jasa kebajikan kepada mendiang kepada sanak keluarga, para leluhur, dan juga semua makhluk yang bisa mengetahui kebajikan ini. Semoga mereka turut berbahagia. Handamayang patidanang karomase punya sidani kata saya nanya ni kata ni me te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta jamaihang mata pita dayo
dittha me capya dittha wa anye majjata verino satta titthanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pattidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino Hemapadanca pappontu te sasasi jatang subha. Baik, selanjutnya marilah kita melanturkan Okasa Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Siddhamatu, siddhamatu, siddhamatu idang palang etasming ratanata yasming sampasadana cetaso. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup Dhammasaka Kaca Online pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, sebagai penutupan acara Dhammasaka Kaca Online ini, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman untuk berdonasi seperti yang tertera pada layar, yaitu di Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya dan Yayasan Dhamma Meta Jember. Selanjutnya, kami juga memiliki kegiatan chanting setiap pagi pukul 5 sampai dengan selesai dan pembacaan sutta dan patidana setiap sore pukul 5. Tentunya kami juga berterima kasih kepada Batik Kinari yang telah mendukung kegiatan Dhammasaka Kaca Online kami. Untuk teman-teman Dharma yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut, dapat menemukan kami di www.kalyanimita.info. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman Sedharma yang telah berpartisipasi pada Dhammasaka Kaca Online hari ini. Saya Angel, mewakili seluruh panitia Dhammasaka Kaca Online, meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Anumodana atas kesempatannya pada hari ini. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.